Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini ada satu cerita yang akan menemani rebahan kalian sampai tertidur. Sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di Malang, Jawa Timur, tentang misteri meninggalnya seorang wanita yang bernama Rusiana. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Satu cerita dari kota Malang bagian selatan yang membuat gempar desa dan bahkan sampai terdengar ke desa-desa lain masih membekas di ingatanku sampai saat ini. Tentang Rusiana, perempuan yang umurnya sebaya denganku. Rusiana menikah di umur yang sangat belia saat itu. Pernikahan mereka kandas setahun kemudian. Dengan statusnya sebagai janda muda yang belum memiliki anak, banyak pemuda kampung dan bahkan di luar kampung berlomba-lomba mendapatkan hatinya. Hingga pada suatu sore, tepatnya saat aku dan Fitri, teman satu desa, pulang dari pabrik tempat kami bekerja, melihat Rusiana untuk terakhir kalinya. Sudah menjadi tradisi bagi kami berdua saat pulang kerja, menaiki motor dengan kecepatan pelan. Di samping menikmati hawa pedesaan di sore hari, diselingi melihat status para mantan di akun sosial media lewat HP-ku. Fitri menyetir dengan sangat pelan. Mataku terus fokus pada layar gawai sambil sesekali menyuapi snack ke mulut Fitri. Jalan ke desa kami melewati makam di pinggir jalan. Setelah itu, beberapa petak tanah yang ditanami oleh pohon pisang. Fitri menoleh ke arah makam hingga ia tidak fokus pada jalan. Dan motor yang kami naiki oleng ke kiri lalu terguling ke semak-semak. Beruntung motor milikku tidak sampai tercebur ke parit saat kami jatuh terguling. Saking kesalnya pada Fitri, kupukul keras pundaknya dari belakang. "Kamu ini sengaja ya?" Umpatku kasar keluar dari mulutku sambil memukul keras pundaknya. Posisiku saat itu, kaki kiri terhimpit oleh bodi motor, sedangkan Fitri langsung berdiri menghadap ke arah pohon kenitu tanpa memperdulikan diriku yang tidak bisa bergerak karena terhimpit oleh bodi motor matic yang berat. Aku mengerang karena rasa nyeri beserta kesemutan mulai menjalar di kaki kiri, sedangkan Fitri masih berdiri memunggungi dengan terus memandang ke arah pohon kenitu. "Rin, itu kok kayak manusia ya? Apa boneka?" Suara Fitri datar saat bertanya kepadaku. Tidak sempat menoleh ke arah pohon kenitu yang dimaksud Fitri karena kakiku terhimpit bodi motor membuat pergerakanku dibatasi. Tangan secara cepat meraih sepatu di kaki kanan lalu melepaskannya. Setelah itu kulemparkan ke arahnya. Fitri baru menoleh kepadaku setelah sepatu kanan milikku mengenai punggungnya. "Loh, maaf, aku nggak tahu kalau kamu kejepit," ucap Fitri terkejut saat melihat ke arahku. Kemudian Fitri buru-buru memberi pertolongan. "Matamu, emang kamu itu gila ya?" kata umpatan kembali keluar dari mulutku. "Sebentar, nanti aja marahnya. Tuh, lihat dulu, manusia apa bukan?" ucap Fitri sambil menunjuk ke arah pohon kenitu di tengah rimbunnya pohon pisang. Di sana, di samping pohon kenitu, ada sosok wanita tergantung dengan seutas tali yang mengikat lehernya. Wajah pucat dengan lidah yang menjulur keluar disertai tetesan air liur. Terlihat juga bekas darah yang keluar dari lubang hidung sisi kanan serta kedua bola mata yang hanya menyisakan warna putih dengan guratan merah muda. Tubuh wanita yang tergantung itu bergoyang-goyang secara perlahan dan berputar pelan. Karena pohon kenitu yang digunakan mengikat tubuh wanita berbaju merah dengan celana jeans hitam itu diterpa angin pelan. Jelas sekali tahu bahwa yang tergantung di pohon itu adalah manusia.
hanya bisa berdiri mematung memandang kosong ke arah wanita yang tergantung tersebut. Sedangkan Fitri di samping berkali-kali menyenggol lenganku dengan pertanyaan, apa sosok wanita yang tergantung itu manusia asli atau hanya sekedar boneka untuk menakut-nakuti orang yang kebetulan lewat. Rin, itu manusia apa bukan sih? Ditanyain kok malah diem aja, kata Fitri saat itu. Kaget seketika aku rasakan yang tadinya berdiri linglung memandang ke arah pohon di tengah ladang pisang itu. Kemudian seseorang berhenti di dekat kami. Jatuh ya? Tanya seorang lelaki yang tidak lain adalah Pak Budi, ketua RT di kampungku. Tanganku langsung menunjuk ke arah sosok wanita yang tergantung di pohon, tanpa menjawab pertanyaan Pak Budi. Astagfirullah, teriak Pak Budi saat itu. Ia terlihat panik mendapati sosok wanita tergantung yang ternyata adalah Rusiana, wanita yang baru sebulan menyandang status janda saat itu. Itu manusia ya Pak? Tanya Fitri dengan polosnya. Mendengar pertanyaan Fitri, aku dan Pak Budi langsung memandang ke arahnya secara bersamaan. Kamu gak kenal itu siapa? Tanya Pak Budi tegas sambil menunjuk ke arah wanita yang tergantung itu. Kalau aku kenal ngapain tanya sama bapak? Jawab Fitri sambil ikutan menunjuk ke arah pohon. Karena di tengah ladang pisang itu hanya ada satu pohon, yaitu pohon yang dipakai wanita tersebut gantung diri. Pak Mali, nunjuk seperti itu, kata Pak Budi keras sambil menurunkan tangan Fitri yang berdiri di sebelahnya. Masa itu Rus Pak? Sahutku pelan, karena setelah ku perhatikan dengan teliti, wajah wanita itu mirip dengan Rus teman kami. Iya, itu Rus, jawab Pak Budi tegas, seolah tidak percaya dengan jawaban Pak Budi. Aku dan Fitri langsung pucat ketakutan. Wanita yang tergantung di pohon kenitu itu adalah Rusiana. Seketika aku dan Fitri saling berpegangan tangan, mirip orang yang menyeberang jalan. Saat itu aku baru merasakan ketakutan karena melihat wajah pucat serta kedua bola mata putih milik Rus. Sudah sana cepat pulang, ketemu orang banyak disuruh jadi saksi nanti kalian, seru Pak Budi pada kami berdua. Seketika itu juga kami berdua berlari pulang. Sempat terdengar suara teriakan Pak Budi yang memanggil nama kami secara bergantian. Karena panik dan ketakutan, aku dan Fitri tidak berani menoleh ke belakang. Yang kami lakukan hanya berlari sekencang-kencangnya untuk segera sampai di rumah. Fitri berbelok memasuki rumahnya tanpa berpamitan atau sekedar cipika-cipiki seperti biasanya. Setelah sampai di rumah, baru aku sadar kalau motorku tertinggal di lokasi ladang tempat Rusiana gantung diri. Kenapa kamu itu? Masuk tidak ucap salam, seperti habis lihat setan aja, kata ibuku saat aku memasuki rumah dengan nafas ngos-ngosan. Rin, motor kamu kemana? Tanya ibu lagi saat mengetahui aku pulang tanpa motor. Kamu itu kenapa? Tanya ibu semakin penasaran karena aku tidak juga menjawab pertanyaannya. Satu-satu dulu Bu, kalau tanya itu, sahut ayah yang baru memasuki rumah. Lah ditanyain diem aja, jawab ibuku cepat. Segera aku menuju ke toko dan mengambil sebotol air mineral, karena ibuku juga memiliki toko kecil yang terletak di bagian depan rumah. Sambil terus meneguk air mineral dalam botol, aku berjalan ke dalam rumah. Kakimu ini loh, dicopot semua sepatunya, nggak hanya dicopot sebelah aja, kata ibuku lagi. Aku baru sadar bahwa bukan hanya motorku saja yang tertinggal, tetapi sepatu sebelah kananku juga tertinggal di sana. Ku ambil nafas dalam-dalam. Setelah cukup tenang, baru aku bercerita kalau motorku tertinggal di kebun pisang milik Pak Kani. Kok bisa ketinggalan? Tanya ibu dengan nada suara tinggi, sedangkan ayah terlihat tenang-tenang saja dengan kopi hitamnya. Aku sama Fitri ngelihat orang gantung diri Bu, jawabku pelan sambil mengusap keringat di keningku. Apa? Gantung diri? Nada suara ibu seolah tidak percaya dengan ceritaku. Iya, Rus mati gantung diri Bu, jawabku lirih. Masih tidak percaya dengan ceritaku,
Ibu mengalihkan pandangannya ke arah ayahku. "Terus, gimana ceritanya motor kamu bisa ketinggalan?" Kembali ibuku menanyakan tentang motor yang tidak sengaja tertinggal. "Alhamdulillah, Bu," jawabku sambil berdiri, kemudian melangkah menuju kamar mandi. Akhirnya ayahku yang pergi untuk mengambil motor serta melihat keadaan di lokasi penemuan mayat Rus yang gantung diri. Jenazah Rus dimakamkan malam itu juga. Keluarganya menolak untuk melakukan otopsi. Saat itu, keluarga Rus mengira memang bunuh diri. Tidak ada bekas luka di tubuh Rus saat itu, kecuali bekas guratan di leher karena tali bekasnya gantung. Dari dalam rumah, aku melihat rombongan pengantar jenazah Rus ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sempat aku bertanya dalam benakku, masalah apa yang dihadapinya hingga melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri. Setauku, selama kenal dengan Rus, ia adalah pribadi yang supel dan gemar bergaul. Singkat cerita, malam itu, kami sekeluarga tidak bisa tidur semalaman. Hawa di dalam rumah terasa sangat pengap. Ditambah lagi, samar-samar tercium bau wangi bunga yang biasa dipakai untuk mengantar orang meninggal. Awalnya aku berpikir mungkin bau bunga tersebut bekas pengantar jenazah Rus yang biasa ditebar di jalanan. Karena biasanya para pelayat akan menabur bunga untuk mengiringi selama perjalanan menuju makam. Waktu itu, ayah diajak melean di rumah keluarga Rus bersama Lek Sohim, Bapak Fitri, dan tetangga sekitar. Kuputuskan untuk ke kamar ibu, karena malam itu aku merasakan hawa yang aneh. Mataku belum juga terpejam. Saat kulihat ibuku, dia juga belum tidur. Beberapa kali ibu berganti-ganti posisi tidurnya. Tanpa berlama-lama, aku langsung menghambur di sampingnya. Bukan hanya kami yang tidak bisa tidur malam itu. Kiko, itu bukan nama orang ataupun nama makanan, tapi nama kucing oren kesayanganku. Kiko terlihat mondar-mandir tidak jelas. Bahkan saat ibuku berusaha menenangkannya, Kiko masih terus mengeong sambil terus mondar-mandir di atas tempat tidur. Bahkan bulu-bulu halusnya serta ekornya berdiri tegak. Terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Merasa curiga karena biasanya jika ayah yang mengetuk disertai suara memanggil nama ibuku atau namaku. Kecurigaanku semakin besar saat kulihat Kiko mengeong keras di dekat jendela kamar. Ia seperti melihat sesuatu. "Rin, bukain ayah kamu, udah pulang mungkin?" ucap ibuku lirih sambil menepuk pahaku pelan. "Kok aku? Ibu aja lah," sautku pelan. "Emang ya, kamu itu penakut," jawab ibu mengolokku. Ibu bangkit dari posisi tidurnya, lalu mulai melangkah pelan menuju pintu depan. Sedangkan aku mengekor di belakangnya sambil memegang erat daster ibuku. Kami memang merasakan ada hawa aneh saat itu. Sambil terus memegangi dasternya, aku menelpon ayah. "Halo, ada apa, Dok?" jawab suara ayahku dari seberang telepon. "Ayah di mana?" tanyaku dengan suara terbata. "Masih di rumah Paman Karim," jawab ayah. Benar dugaanku, ayah masih di rumah Lek Karim, Bapak Rusiana. Saat ibu hendak menekan gagang pintu, aku segera menghentikannya dengan menahan tangan ibuku. Ibu menatap wajahku heran. Kutunjukkan gawaiku pada ibu biar ia mengerti kalau ayah masih di rumah Paman Karim. Suara ketukan pintu kembali terdengar dengan ritme pelan. Saat itu badan ibuku bergetar. Terlihat keningnya sudah basah oleh keringat. Dalam keadaan lampu ruang depan padam, Kiko kembali mengeong keras. Ia mencakar pintu dengan kedua kaki depannya. Sebelum suara itu datang kembali, ku gendong Kiko untuk menjauh dari pintu depan menuju kamar, diikuti oleh ibu yang berjalan di belakang sambil berbicara lewat telepon dengan ayah. Dan belum sempat kami memasuki kamar, suara ketukan di pintu bertambah keras terdengar. Jantungku terasa ingin melompat. Saat itu,
Kiko yang berada di gendonganku juga langsung melompat karena terkejut. Malam itu kami hanya mendapat gangguan ketukan pintu. Dan malam-malam selanjutnya tidak bisa kubayangkan kengerian yang kurasakan bersama warga dusun. Banyak yang bilang telah melihat pocongan di area kebun pisang serta di sekitar makam. Bahkan para peronda yang biasa berjaga pun tidak luput dari gangguan pocong. Mereka bilang pocong tersebut memiliki wajah yang mirip dengan Rusiana. Ada yang bilang pocong, ada yang bilang kuntilanak. Kabar tentang Rusiana yang menjadi arwah penasaran segera merebak ke seluruh desa. Banyak yang bilang karena cara meninggalnya Rus yang tidak wajar. Ada juga yang bilang Lek Karim sengaja tidak membuka tali pocong Rus agar Rus bisa menuntut balas atas kematiannya kepada si pembunuh. Dan yang menjadi pembicaraan Fitri bersama Esti adalah Rus sengaja dibunuh kemudian digantung agar kematiannya seolah-olah akibat gantung diri. Baru sebentar rasanya aku terlelap. Aku kembali terbangun karena suara ibu. "Rin, bangun, udah subuh." Suara ibu membangunkanku. Karena sudah terbiasa dari kecil, saat subuh kami berangkat ke musola di ujung gang bersama-sama. Karena kakak perempuanku sudah menikah dan ikut bersama suaminya, maka hanya tersisa kami bertiga. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, jika hari Sabtu dan Minggu, aku mengantarkan ibu ke pasar untuk berbelanja. Hari itu belanjaan ibu sangat banyak, maka kami pulang menjelang pukul 8 pagi. Di sebelah rumahku terdapat garasi mobil dengan halaman yang cukup luas. Di sana juga terdapat amben atau balai untuk duduk bersantai. Sudah merupakan kebiasaan orang di kampungku, jika nongkrong atau sekedar mencari angin akan duduk santai di bawah pohon ceri. Seperti pagi itu, baru saja aku sampai di rumah, kulihat Fitri bersama Esti sedang petan sambil membicarakan tentang kematian Rus. Jadi petan itu adalah mencari kutu. Kemudian kusiapkan semprotan selang untuk mencuci motorku. Baru saja kutuntun motor ke samping rumah, tepatnya di sisi kiri pohon ceri, ibuku kembali berteriak dari dalam rumah. "Rin, sekalian motor ayahmu dicuci." "Apa sih ibu ini?" gerutuku kesal. "Enggak enggak ikutan make kok," sahutku lantang. "Oh gitu ya, yaudah pakaian kamu cuci sendiri, kamu masak sendiri, cari makan sendiri." Kali ini ibu sampai keluar rumah sambil mengangkat bagian daster bawahnya sampai ke lutut. "Kebiasaan ibu ini jawabku kesal dengan suara pelan. "Kamu itu terlalu perhitungan," jawab ibu sambil melotot ke arahku. Iya, biasaan marah deh." Akhirnya aku mengalah. "Kamu juga doyan marah kok," tuding ibu kepadaku. Sedangkan Fitri dan Esti yang mendengar drama lokal yang kuperankan bersama ibu tampak cengengesan menahan tawa. "Agak kesini loh Rin, di situ panas," ucap Fitri kepadaku. Tanpa menggubris ucapan Fitri, aku sudah sibuk dengan kanebo dan air, fokus mencuci motor. "Emang anak itu nggak tahu global warming kali ya, Fit?" lanjut Esti. Karena terik sinar matahari di pagi hari saat itu sudah terasa panas. "Global warming kali," sahutku ketus, karena keberadaan mereka berdua hanya sebagai pembawa musibah di pagi hari. "Warning itu peringatan, gila," kata Fitri sambil mendorong kepala Esti ke depan. Awalnya mereka berdua sedang membicarakan tentang kematian Rose yang tidak wajar. Aku masih mendengarkan sambil mencuci motor. Obrolan semakin memanas dengan kemunculan Gita bersama Vita. "Rin, es rasa jeruk 2 ya," kata Vita sambil menunjukkan kedua jarinya kepadaku. Sudah biasa jika yang doyan nongkrong di sini hanya gadis-gadis sebayaku. Apalagi dengan ibuku yang berjualan es atau mie instan untuk dimakan di balai bawah pohon ceri. "Gak sudi," jawabku singkat sambil terus mencuci motor. "Kamu kok tega sih? Ada teman kesini cuma mesen 2," potong Esti saat itu. "Kamu kok suka bikin aku miskin sih?" kata Vita. "Solidaritas lah," kilah Esti cepat. "Gundulmu, kalau kamu ancen doyan gratisan kok,
saut Gita. Dengan adanya 4 gelas es yang mereka buat sendiri karena aku dan ibu sibuk, maka semakin lama obrolan mereka saat itu. Awalnya membicarakan tentang cowok, lalu topik berganti dengan bertambahnya satu orang yang sama-sama tidak waras seperti mereka berempat. Destiani atau nama imutnya Dedes datang dengan membawa berita seputar pemuda di desa. Lengkap sudah para wanita-wanita yang doyan ngerumpi. Hingga akhirnya Gita menyinggung soal Rus yang menjadi pocong. Gita bercerita jika semalam setelah ditemukannya jenazah Rus, ia melihat pocongan yang wajahnya mirip Rus. Pocongan itu muncul di ladang pohon pisang. Saat itu Gita baru saja pulang setelah mengantar kakaknya ke stasiun. Obrolan mereka semakin serius saat membahas Rus. Setelah Gita selesai bercerita, kini giliran Esti yang menceritakan pengalamannya semalam. Semalam saat Esti hendak pulang setelah ia membantu mengemasi acara tahlilan di rumah Rus, ia tidak sengaja melihat foto Rus tengah menangis. Raut wajah Rus di dalam bingkai foto itu terlihat muram dan tampak sedih. Kemudian Esti melanjutkan ceritanya kalau ia melihat penampakan Rus dengan wujudnya yang lain. Rus berjalan mengitari sekeliling rumahnya. Malam itu Rus seperti orang yang sedang kebingungan. Aku yang tadinya mencuci motor tanpa sadar sudah berkerumun dengan posisi melingkari Esti. Aku tadi malam juga lihat Mbak Rus bertamu ke rumah. Seketika kami tersentak kaget karena suara itu bukan milik kami berenam. Itu adalah suara Dinda, adik sepupuku yang masih SMP. Dinda terlihat bingung karena kami berenam secara serentak memandang ke arahnya. Wajahnya terlihat malu-malu karena menjadi sorotan kami semua. Sambil mengelus Kiko yang ada di gendongannya, ia berkata, matanya masih ada kapasnya. Terus minta tolong dibukain tali pocongnya, Mbak. Terus kamu bukain? Tanya aku penasaran. Ya enggak lah, sama Mbak Pungki disuruh pergi. Yang disuruh pergi siapa? Kali ini giliran Vita yang bertanya. Pocongnya lah Mbak, masa bapakku yang diusir? Jawab Dinda dengan nada suara malas, lalu melengos. Kapasnya nggak sekalian kamu copotin, Din? Saut Fitri sambil tertawa. Ya enggak lah, Mbak Fitri emang beneran gila ya? Jawab Dinda lalu melangkah menuju rumahku. Loh Din, sebentar. Kamu kemarin di Karangkates sama siapa? Pasti pacaran ya? Teriak Esti memberhentikan langkah Dinda yang sudah berada di depan rumahku. Enggak loh Mbak, kan lagi kerja kelompok. Jawab Dinda dengan muka memerah. Kamu itu masih kecil, udah berani pacaran, kataku pada Dinda. Namun sebelum aku menyelesaikan kata-kataku, Dinda sudah berlari memasuki rumah. Menjelang sore, suasana sedang cerah. Ibuku terus menanyai tentang sepatu sebelah kanan milikku yang hilang. Dan kebetulan saat itu ada Susi dan Fitri yang sedang berbincang dengan duduk di atas motor. Segera kupanggil mereka berdua untuk menemaniku mencari sepatu sebelah kananku. Awalnya mereka enggan menemaniku karena jumlah ganjil. Beruntungnya Vita datang di saat yang tepat. Sambil menepuk bokong Vita, aku memintanya untuk menemani kami. Dengan adanya Vita, maka jumlah kami menjadi genap. Fit, katanya kamu yang pertama kali lihat ya? Tanya Susi pada Fitri. Setelah kami sampai di tempat aku dan Fitri jatuh dari motor kemarin. Di pohon kenitu itu loh, tunjuk Fitri pada pohon kenitu di tengah ladang pisang. Susi, coba ke sana, foto selfie biar viral. Masa Rus aja yang viral? Lah kamu kapan? Goda Vita pada Susi. Awalnya aku tidak terlalu menghiraukan mereka karena terlalu fokus mencari sepatu sebelah kanan yang kugunakan untuk melempar Fitri kemarin. Terdengar gelak tawa Vita bersama Fitri yang tiada hentinya dari tadi. Lalu saat aku hendak meminta mereka untuk membantu mencari sepatuku agar cepat ketemu, yang kulihat saat itu hanya Fitri dan Vita yang melihat ke arah tengah ladang pisang, tepatnya ke pohon kenitu. Awalnya aku tidak sadar jika Susi sudah berada di bawah sebelah kiri pohon kenitu, tepat di mana Rus pertama kali ditemukan. Ya, gitu, sambil melet Sus, terus melotot.
teriak Fitri pada Susi di tengah ladang pisang. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat Susi tengah mempraktekkan gaya Rusiana yang sedang tergantung. Sedangkan Vita malah sibuk memotret Susi sambil tertawa terbahak-bahak. "Gendeng kalian!" teriakku lantang. Meski suaraku terdengar keras, tetapi mereka bertiga malah acuh tidak peduli. Bersamaan dengan itu, tercium bau pandan beserta bau amis darah. Awalnya baunya samar, dan bau tersebut berasal dari tengah ladang pisang. Semakin lama baunya semakin tercium dengan jelas, sedangkan Susi berlari ke arah kami dengan muka pucat. Tidak kuperdulikan lagi tentang sepatu kanan yang belum ketemu. Kami berempat lari pulang karena bau pandan yang bercampur dengan bau amis darah. Bukannya sepatuku yang ketemu, tetapi yang kami dapatkan malah bau aneh dari tengah kebun pisang tempat Rus meninggal. Sehabis sholat maghrib, ayah sudah menuju ke rumah Pak Karim untuk melaksanakan tahlilan mendiang Rus. Saat itu, ibu kelihatan sibuk mengemasi dagangannya, padahal hari belum terlalu larut. "Kenapa ditutup? Masih sore, Bu?" tanyaku pada ibu setelah berada di sampingnya. "Sepi, lagi pula juga udah gak ada orang lewat," jawab ibu tanpa menoleh ke arahku. Ia masih sibuk mengemasi dagangannya. "Oh," jawabku kalem, lalu mengambil sebungkus Oreo di rak depan. "Rin, ayo terusin, kalau makan dagangan terus," bentak ibu saat melihat aku mengambil makanan yang dijual di toko. Buru-buru aku berlari memasuki rumah, karena aku tahu ibu tidak akan berhenti mengomel sebelum puas. Lagi pula bungkus Oreonya sudah kusobek sejak tadi. Beberapa saat kemudian, ibu tengah berbincang dengan Ari, pemuda dari desa sebelah yang kebetulan lewat, dan berhenti di toko kami karena ingin membeli sebungkus rokok. Dari ruang tamu, jelas sekali terdengar pembicaraan ibu dan Ari. Saat itu, Ari bertanya tentang sebab kematian Rus. Apa benar Rus meninggal karena gantung diri? Lalu kembali terdengar suara pemuda lain yang ikut bertanya mengenai kematian Rus. Kemudian pembicaraan dihentikan oleh ibu. "Sudah, gak baik membicarakan orang yang udah meninggal," kata ibu menutup pembahasan tentang Rus. Sebelum Ari dan temannya berlalu, sempat ku dengar salah satu temannya berkata jika Rus dulunya adalah mantan kekasihnya. Dan dari nada bicara pemuda tersebut, ia seolah tidak ikhlas jika Rus meninggal secara tidak wajar. Karena penasaran siapa pemuda tersebut, ku buka korden yang menutupi jendela kaca di ruang tamu. Dan ku tahu itu adalah suara Rio. Sedangkan yang satunya lagi masih belum ku kenal dengan jelas siapa pemuda tersebut, karena lampu penerangan jalan yang biasanya menyala saat itu sedang padam. Di jalan depan toko ada 3 pemuda. 2 di antaranya yang ku kenal adalah Ari dan Rio, sedangkan yang satunya tidak terlihat wajahnya karena menghadap ke arah rumah Gita yang berhadapan dengan rumahku. Ngapain?" Aku terhenyak kaget mendengar suara ibu yang tiba-tiba sudah berada di sebelahku. "Temannya Rio itu loh, ganteng Rin," lanjut ibu dengan senyum menyeringai. "Apa sih bu ini? Bikin kaget aja," kataku dengan wajah merah menahan malu. Sambil menunggu kepulangan ayah, aku dan ibu membahas macam-macam topik pembicaraan. Tentang padi yang bulan depan akan panen, tentang peralatan kosmetik yang kubeli karena ibuku multitalenta, bisa menjadi teman curhat juga. Kadang orang berpikir kami adalah kakak beradik saat jalan berdua. Setelah ayah pulang dari rumah Lek Karim, aku pamit tidur lebih dulu. Mataku terasa amat berat menahan kantuk. Baru sebentar badan rebahan di kasur, aku sudah tertidur pulas. Terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Aku terbangun dan mendapati bokong Kiko yang tidur di atas badanku dengan bokongnya yang menghadap langsung ke arah mukaku. Pantes aja kerasa berat sama hangat. Ternyata Kiko lagi tidur di atas badanku. Tidak biasanya kucing oranye milikku itu tidur di atas badan. Saat aku terbangun dalam posisi masih tidur terlentang di atas kasur, Kiko langsung meloncat
lalu mondar-mandir seperti sedang kebingungan. Awalnya kupikir Kiko ingin buang kotoran. Lalu, saat kubuka pintu kamar, Kiko hanya diam-diam di atasku menatap ke arahku. Kemudian ia menoleh ke arah jendela dengan pupil di kedua matanya yang mengecil. Sambil menggeram diikuti bulu-bulunya yang mulai menegak, Kiko meloncat naik ke atas lemari pakaianku. Di atas lemari, ia tampak masih gelisah. Ekor panjangnya berdiri dan beberapa saat kemudian, ia kembali meloncat ke kasur, lalu turun dan memasuki kolong tempat tidur. Tingkah Kiko membuatku khawatir. Pasalnya kemarin, Kiko juga bertingkah aneh, bahkan saat itu lebih parah. Aku masih memperhatikannya sambil berdiri di samping pintu kamar. Suara ketukan yang kemarin terulang lagi. Mungkin itu sebabnya Kiko tidak tenang. Seiring suara ketukan pelan itu, Kiko seperti sedang menyauti dengan mengeong keras. Suara ketukan itu terdengar berkali-kali, hingga akhirnya ayahku yang sudah tidak tahan membuka pintu depan. Tapi tidak ada seorang pun di luar sana. Saat ayah hendak kembali ke dalam kamarnya, suara ketukan pelan itu kembali terdengar. Namun, saat ayah kembali membuka pintu, tidak ditemui seorang pun di luar rumah. Hingga akhirnya ibuku berkata pelan saat kemunculan suara ketukan pelan di pintu depan. "Siapa?" "Saya, Bude." Suara jawaban yang terdengar berat dari luar rumah. "Siapa ya, Nduk?" Suara sautan ibuku yang sedang bersama ayahku di ruang tamu. "Saya Ros, Bu." Suaranya teramat berat, hampir tidak jelas terdengar malam itu. Keringatku sudah membasahi baju yang kupakai. Berkali-kali juga aku menyeka keringat yang terus bermunculan di dahi. Apalagi saat mendengar suara yang mengaku bahwa dirinya adalah Rusiana. "Ada apa, Tondo?" tanya ibuku. Suara ibu seperti sedang menahan tangis. Bukan karena takut, tetapi karena merasa kasihan kepada Rus yang tidak tenang saat itu. "Mau mengembalikan sepatunya Erin." Mendengar jawaban suara Rus, karena suaranya amat mirip, hanya saja malam itu suaranya terdengar berat. Tangisku pecah seketika. Aku meringkuk bersandar di tembok kamar sambil menutup mulut agar suara tangisku tidak terdengar oleh ayah dan ibuku. Suara ibu terdengar tertahan. Mungkin ia juga tidak percaya tentang sepatu sebelah kanan yang kucari tadi sore belum juga ketemu. Lalu terdengar suara gaduh dari arah dapur. Kupikir itu adalah ulah Kiko yang memporak-porandakan dapur karena panik. Tetapi dugaanku salah. Saat bulu halus Kiko menyentuh betis kakiku, saat itu Kiko merampatkan badannya ke kakiku sambil terus mengeong melihat ke ruang tengah. Ayah dan ibu langsung menuju ke dapur dan melihat apa yang terjadi. Bahkan malam itu, suara kambing yang terletak di belakang rumah milik Mas Supri terdengar berkali-kali mengembek keras di tengah malam. Biasanya, suaranya kambing milik Mas Supri terdengar jauh. Di samping rumah kami yang tidak terlalu berdekatan, hanya berselang 4 rumah. Juga kandang kambingnya pun terletak jauh di belakang rumahnya. Suara bedak di atas meja tiba-tiba terjatuh. Meski gelap, aku bisa melihat jika bedak milikku telah berceceran di lantai kamar. Belum sampai di situ, lenganku merasakan adanya sentuhan telapak tangan dingin. Aku berteriak karena panik. Sempat kulihat sepotong tangan putih pucat sedang memegang lengan kiriku. Mendengar suara teriakan anaknya, ayah dan ibu segera berlari ke kamarku. Saat itu badanku sudah basah oleh keringat. Berkali-kali ibu dengan sabar menyuruhku untuk istighfar. Setelah sholat subuh berjamaah, aku bilang pada ibu jika badanku terasa sakit semua. Lagi pula hari Minggu, jadi ibu mengizinkan aku untuk bangun lebih siang. Jam 10 siang aku terbangun karena udara dalam kamar terasa pengap. Segera aku menuju ke toko dan mengambil 2 kotak susu coklat serta sebungkus roti.
Ibu yang melihatku langsung melotot hendak marah kepadaku. Dengan nada malas aku berkata, "Nanti aku ganti." Raut wajah ibu langsung sumringah. Sambil membentuk simbol oke di tangannya, ia menjawab, "Sekalian bayar sama yang kemarin loh, Rin." Iya. Kemudian aku melangkah keluar, hendak duduk di bawah pohon ceri. Datang Pungki sambil menenteng kaleng kecil berisi pakaiannya yang hendak dicuci di sungai. "Ngapain, Mbak?" sapa Pungki saat melihatku. "Kayang, masa nggak lihat mata kamu?" kataku kesal. "Timbang kosong, mending ikut ke sungai, Mbak. Rame di sungai," ajak Pungki. Akhirnya aku ikut bersama Pungki ke sungai. Letak sungai di desa agak jauh melewati persawahan. Baru saja aku starter motor Beat milik ibu, ia sudah meneriaki aku dan Pungki yang sudah duduk di jok belakang. "Rin, ayo kamu ke sungai pakai celana pendek." Karena motor sudah kulajukan, aku hanya berteriak kepada ibu, "Nanti habis mandi aku ganti, Bu." "Awas ya kalau kamu ceburan," teriak ibu mewanti-wanti. Ibu tidak suka jika aku keluar rumah hanya memakai hot pants. Alasannya karena aku tidak menutup aurat. Melewati rumah Lek Karim, kulihat di dalam rumah ada beberapa orang sedang berbincang-bincang. Bau bunga kenanga masih tercium segar dari rumah Lek Karim, bapak kandung Rus. Sampai di jalan tanah yang agak lebar, saat itu jalan sedang becek parah karena aliran air meluber hingga jalan. Di depan sana ada seorang gadis yang aku tahu. Ia baru saja selesai mandi dan mencuci di sungai. Timbul niat jahat dalam pikiran saat itu. Dia adalah Destiani, ratu gibah di desa kami. Seketika itu juga baju Dedes penuh lumpur basah akibat ulah jahilku. "Gendeng kamu ya?" teriak Dedes sambil melempar kedua sendalnya ke arahku. "Kamu juga gendeng," balasku sambil berteriak. Sampai di sungai, kulihat sudah banyak gadis di desa kami yang mandi dan mencuci baju. Ternyata yang membuat sungai kembali ramai adalah aliran air PDAM yang sedang mati. Di antara banyaknya gadis serta ibu-ibu muda, ada Fitri, Vita, Gita, dan juga Esti. Kupikir mereka tidak ada niatan mandi atau mencuci karena yang mereka lakukan adalah berkumpul di batu besar di tengah sungai. Saat melihat kedatanganku, Fitri segera memanggil dengan melambaikan tangannya ke arahku. Mereka sedang bernyanyi dan bersenda gurau. Fitri berdiri di atas batu, sedangkan di bawahnya banyak bocah-bocah yang mengikuti suara yang ia nyanyikan. Fitri bernyanyi diselingi gerakan seperti layaknya seorang penyanyi dangdut. "Sinting areiku," ucapku lirih sambil memandang aneh ke arah Fitri di tengah sungai. "Bukannya teman dekatmu, Mbak?" jawab Pungki sambil berjalan ke arah sungai. Akhirnya kami kembali curcol hingga sore membahas tentang Rus. Bahkan aku juga menceritakan tentang Rus yang datang hendak mengembalikan sepatu sebelah kananku. Bukannya percaya, mereka malah menertawakan ceritaku. Mereka bilang aku terlalu berhalusinasi karena kehilangan sepatu. Sedang asik-asiknya mengobrol tentang Rusiana bersama Gita, Fitri dan Esti, sedangkan Fitri masih sibuk dengan konser kecilnya bersama para bocah-bocah desa. Kami berempat sedang serius mendengarkan cerita Esti yang menceritakan kisah Pak Karim, ayah Rus. Dari penuturan Esti, selama 2 hari ini, ia terus mendengar suara tangisan dari rumah Pak Karim. Bagi Esti, genangan air bekas memandikan jenazah Rus masih ada sampai sekarang sangat tidak wajar. Logikanya, harusnya genangan air tersebut sudah meresap ke tanah. Sebelum petang, kira-kira hampir maghrib, Esti hendak mandi. Tapi keadaan kamar mandinya saat itu tertutup rapat. Esti tahu jika bapak dan ibunya sudah berada di rumah Pak Karim. Lalu adiknya juga sedang mengaji di musola. Terdengar suara orang yang sedang mandi di kamar mandi. Terlihat juga percikan air sedikit keluar dari celah bawah pintu. Saat itu, Esti merasa merinding di sekujur tubuhnya. Lalu suara air terhenti. Esti semakin penasaran dengan sosok yang mandi di rumahnya. Dari celah kecil,
Esti mencoba mengintip ke dalam kamar mandi. Betapa terkejutnya ia ketika tahu sosok wanita sedang mandi di kamar mandinya. Sosok wanita dengan baju putih yang sudah basah. Rambut panjangnya tergerai basah sampai ke lantai. Saat itu Esti yang hanya melilitkan handuk di tubuhnya berlari ke dalam rumah. Kakinya tersandung dan Esti jatuh ke lantai. Beruntung saat itu keadaan rumahnya masih sepi. Ketika ia bangkit hendak menuju ke kamar, Esti menoleh ke belakang. Dan lagi-lagi sosok-sosok yang diyakini Esti sebagai Rus itu sudah berdiri membelakanginya. Kami yang mendengar ceritanya sambil membayangkan kejadian yang dialami Esti sampai bergidik ngeri. Tidak bisa kubayangkan jika aku yang mengalaminya. Terdengar suara burung gagak di antara pepohonan sekitar sungai. Seluruh mata kami langsung tertuju pada burung hitam yang sedang terbang itu. "Pulang!" teriak Gita membuyarkan obrolan kami saat itu. Burung gagak memang mempunyai mitos tersendiri di daerah kami. Biasanya adalah pertanda akan datangnya kesialan atau kematian. Dan kami percaya itu karena sudah menjadi tradisi turun-temurun dari leluhur kami. Pungki dan beberapa anak sudah lari lebih dulu, disusul Gita dan Vita di belakangnya. Sementara Esti yang belum sempat mandi karena terlalu lama bercerita, bersama kami langsung menceburkan dirinya ke sungai. Kemudian ikut berlari bersama yang lainnya. Aku yang sempat bengong melihat ke arah burung gagak langsung ditarik oleh Fitri. Susi yang ada di depan kami berdua terlihat ragu-ragu untuk menyeberangi sungai. Padahal saat itu posisinya berada di tengah sungai. Sungai di desa kami tidak dalam, hanya banyak bebatuan dengan airnya yang jernih. Karena langkah pelan Susi yang hati-hati takut celananya basah, aku dan Fitri mendorongnya sekeras mungkin hingga Susi terjatuh. "Jancok!" teriak Susi setelah bangun dengan seluruh bajunya basah oleh air. Tidak peduli dengan umpatan Susi yang ditujukan kepadaku, kami terus berlari hingga aku tidak sadar telah meninggalkan motor ibu di sungai. "Loh Fit, motorku ketinggalan," kataku lalu berhenti. "Ambil, aku tunggu di sini," saut Fitri dengan nafasnya yang ngos-ngosan. Mana mau aku balik ke sungai sendiri. Jadi ku tarik tangan Fitri saat itu juga untuk kembali ke sungai. "Kire, lihat nih, basah semua," kata Susi saat kami berpapasan. Segera ku masukkan kunci motor dengan buru-buru. Panik karena suasana sungai sudah sepi sekali saat itu. Dan Susi adalah manusia terakhir yang kami temui di sungai sebelum ia juga pergi untuk pulang. "Bisa nggak sih Rin?" kata Fitri karena lama sekali rasanya aku memasukkan kunci. Setelah bisa masuk, segera ku kebut motor bersama Fitri. Tapi di atas sana, Susi sudah menunggu kami untuk minta tumpangan. Sesampainya di rumah, ibu langsung mengomel tiada henti karena aku terlalu lama di sungai hingga hari beranjak sore. Hari ketiga setelah meninggalnya Rus, suasana desa masih sama. Seperti sebelumnya, tidak banyak yang berubah. Hanya saja, desas-desus tentang Rus yang menjadi hantu semakin gencar dibicarakan oleh warga. Ada yang percaya karena sudah melihat penampakan hantu Rus. Banyak juga yang tidak percaya dan menganggapnya sebagai tahayul. Selepas sholat maghrib berjamaah, seperti biasa, ayah berangkat tahlilan ke rumah Pak Karim. Aku ikut ayah ingin ke rumah Pungki untuk memberitahunya jika besok Pungki masuk shift sore, sementara aku dan Fitri tetap shift pagi. Susi yang melihatku memasuki rumah Pungki langsung menghampiri. "Ngapain kamu kesini?" tanyaku pada Susi. "Lah kamu ngapain kesini?" Susi balik bertanya, lalu duduk di sebelahku. "Gendeng tah kamu? Ini kan rumah bibiku," sautku sambil menunjuk kepalanya karena agak kesal. Saking asiknya berbincang sambil menonton TV, aku sampai tidak sadar kalau ayah sudah pulang dari tahlil di rumah Pak Karim. Baru setelah kulihat jam di tangan kanan, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Bisa bahaya nih kalau ketemu Rus, batinku. Meski tidak terlalu jauh, perjalanan pulang melewati rumah Rus, ada rasa ngeri tersendiri ketika melihat ke arah rumah Rus. Dan
Baru saja aku hendak berpamitan, tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang dari luar rumah. Suara itu berasal dari rumah Lek Wandi, bapak dari Nurul, teman sekolah Dinda. Segera kami semua keluar rumah karena penasaran. Aku, Susi, Pungki, Dinda, dan kedua paman serta bibiku sudah berada di depan rumah sambil melihat ke arah rumah Lek Wandi. Suara teriakan itu milik Nurul yang sedang meraung di depan rumahnya. Tanpa persetujuan dariku lebih dulu, Susi sudah menarik tanganku menuju rumah Lek Wandi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat kami sampai di sana, tidak banyak warga yang datang. Hanya ada beberapa yang sedang memegangi tangan Nurul. Ada ketakutan tersendiri saat aku melihat Nurul saat itu. Gadis seumuran Dinda tersebut sedang menggeram keras sambil meronta. "Kesurupan arek iku," certuk Susi yang berada di sebelahku. "Sok tahu kamu," sahutku. "Lah itu lihat, air liurnya sampai menetes." Saat itu, Nurul memang tampak mengerikan, seperti terbalik yang memperlihatkan warna putihnya saja. Lalu banyak warga berdatangan mengelilingi Nurul saat itu, sementara aku dan Susi tergeser sampai ke belakang, hingga kembali terdengar teriakan lantang di tengah malam. Kali ini teriakannya berbeda karena menyebut, "Pocong! Pocong!" Saat aku berbalik hendak pulang karena sudah gelisah oleh keadaan saat itu, Susi menahanku. "Mau kemana?" "Pulang," gendeng. Tangan Susi yang menahan pergelangan tangan langsung kutepis keras, lalu berlari pulang, sementara sebagian rumah warga mulai tertutup rapat. "Rin!" teriak Susi. Aku berhenti dan menoleh ke belakang. "Apa?" tanyaku heran, sambil memperhatikan sekeliling karena jantungku sudah berdetak tidak karuan. "Pocong!" kata Susi sambil berteriak kepadaku. Keringat sudah membasahi wajahku saat itu. Lalu aku bertanya, "Mana?" "Di rumah Lek Karim," jawabnya sambil tertawa keras, sambil menepuk-nepuk pantatnya mengejekku. "Emang anaknya setan kamu," jawabku kesal. Kembali aku berlari untuk segera pulang, dan Susi masih dengan tingkah jahilnya meneriaki, "Pocong, pocong, pocong." Aku berbalik ingin sekali ku tampar mulut busuknya. Ketika berbalik ke arah Susi itulah mataku melihat sosok pocong yang berdiri di samping tiang rumah Bude Lastri, tetangga Lek Wandi. Dengan wajah pucat serta kedua matanya tertutup kapas, pocong itu menghadap ke arah kerumunan orang di rumah Lek Wandi. Apa mungkin hanya aku yang saat itu melihatnya, sedangkan banyak orang di sana tidak sadar dengan kehadiran pocong tersebut? Aku berteriak kencang sambil berlari pulang, saat tiba-tiba pocong tersebut menoleh ke arahku. Kapas di matanya sebelah kiri sampai terjatuh, dan aku melihatnya jelas bahwa pocong itu adalah Rusiana dengan wajah pucat sedikit kehitaman. Kedua lubang hidung tertutup rapat oleh kapas, nyaris tanpa ekspresi di wajahnya saat melihat ke arahku. Lari, itulah yang kupikirkan saat itu. Lari sekencang-kencangnya menuju ke rumah, tidak peduli dengan banyak pasang mata yang memandangku dengan keheranan. Tubuhku jatuh tersungkur setelah menabrak Esti yang baru saja berjalan dari depan toko ibu. Sambil meringis kesakitan, aku memaki Esti saat itu juga. Matamu ditaruh kemana sih?" umpatku kesal sambil memegang sikut sebelah kiri yang lecet. "Gundulmu, kamu yang salah kok, tiba-tiba langsung nabrak, malah nyalain," jawab Esti tidak mau disalahkan, dan Esti juga melempar sendalnya ke arahku. Setelah berdiri, kutunjukkan jari tengah ke arah Esti sambil menjulurkan lidah. Merasa tidak terima dengan perlakuanku, Esti langsung bangkit dari posisinya yang tadi duduk di aspal, langsung mengejarku. Beruntungnya, ibu yang mengetahui aku dan Esti yang saling olok di luar rumah langsung datang melerai dengan memukulkan remote TV di atas kepalaku. "Ayahmu kemana?" tanya ibu setelah Esti berlalu. "Loh, bukannya udah pulang?"
Jawabku dengan mengerutkan dahi. Wajah ibu tampak cemas saat itu. Aku bersikeras tidak mau ikut sewaktu ibu ingin ke rumah Lek Karim karena ayah belum juga pulang hingga larut malam. Penolakanku tidak ada artinya. Ibu tetap memaksa agar aku ikut menemaninya pergi ke rumah Lek Karim. Saat aku dan ibu sedang tarik ulur, posisinya saat itu menarik tangan kiriku dan tangan kananku bertahan pada tiang rumah. Hingga aku berkata, "Aku habis ketemu pocongnya Rus, Bu," dengan suara memelas. Mendengar ucapanku, tangan ibu yang tadinya bersikeras ingin menarik agar aku mau menemaninya ke rumah Lek Karim langsung melemah. Saat itu juga, tanganku yang tadinya melingkar di tiang rumah langsung kulepas. Apes bagiku. Saat itu juga, ibu langsung kembali menarik tanganku hingga posisinya saat itu aku berada di bawah ketiaknya. Di depan rumah Pak Abdul, ibu baru melepaskan tangannya yang tadi memiting leherku hingga untuk bernafas saja susah rasanya. Tangan gempal ibu terus menyeretku hingga sampai di depan rumah Lek Karim. Pandanganku fokus pada kerumunan orang di depan rumah Lek Wandi. Di sana, tampak dua sosok yang sangat kukenal. Mereka adalah Fitri dan Gita yang sedang melihat keadaan Nurul. Ada perasaan aneh saat berdiri di depan rumah Lek Karim malam itu. Rumah Lek Karim dan rumah Esti bersebelahan, dan di tengah-tengahnya terdapat jalan kecil yang hanya bisa dilalui satu sepeda motor. Dari gang kecil dan gelap tersebut, aura aneh sangat-sangat terasa. Aku sendiri tidak berani untuk memasuki rumah Lek Karim, jadi kuputuskan untuk menunggu di luar sambil melihat ke sekeliling. Padahal keadaan malam itu ramai oleh warga yang berada di depan rumah Lek Wandi. Tetapi aku seolah sedang sendirian. Rasa takut pada gelap dimulai dari sana. Pada malam ketiga setelah kematian Rus, di gang gelap sebelah rumah Lek Karim dan Esti, ketika mataku terus tertuju pada gang kecil yang gelap tersebut, terlihat bayangan seseorang dengan pakaian serba putih sedang berjalan pelan ke arahku. Hanya bayangan samar yang kulihat secara perlahan semakin mendekat. Yang pertama kali terlihat saat bayangan tersebut terkena cahaya lampu di sebelah rumah Esti adalah sepasang kaki tanpa alas. Untuk pertama kalinya, aku merasakan rasa takut yang luar biasa. Perlahan, sosok itu sudah jelas terlihat. Hanya menanti detik-detik bayangan hitam di bagian wajahnya tersinari cahaya lampu. Tidak ada yang kulakukan selain berdiri mematung, menanti dengan rasa penasaran siapa sosok gadis yang berjalan dari gang sempit tersebut. Jantung terasa berhenti berdetak saat itu ketika kulihat wajah yang sangat tidak asing di mataku terus berjalan pelan ke arahku. Dia adalah Rusiana, teman satu desaku yang 3 hari lalu meninggal. Lemas rasanya seluruh badan ini saat kulihat dari kedua matanya mengeluarkan air mata darah. Bingung, mulut terasa keluh untuk berteriak. Takut setengah mati yang kurasakan saat itu. Apapun yang terjadi saat itu, aku hanya ingin bangun dari mimpi buruk. Rusiana semakin mendekat. Bau amis darah tercium pekat di hidungku. Mata Sendurus tidak lepas dari memandang ke arahku. Semakin dekatnya Rus membuatku melangkah mundur perlahan, hingga aku tersandung lalu bersimpuh di aspal. Saat itu, tangan kanan Rus seolah ingin menggapai wajahku. Setelah dekat denganku, jelas kulihat saat itu ia sedang membungkuk ke arahku hingga wajahnya sangat dekat denganku. Mataku terus terpejam, tidak ingin kulihat wajah Rus yang tertutup rambut panjangnya. Hembusan angin perlahan menerpa wajahku. Tidak bisa kuungkapkan betapa terkejutnya aku saat itu. Rus sedang meniup pelan wajahku saat itu. Dengan badan basah kuyup oleh keringat saat terbangun, betapa kagetnya aku saat itu. Banyak orang telah berkerumun di sampingku. Bahkan ibu juga menangis sambil terus memanggil namaku. Lebih kaget lagi saat kulihat foto Rusiana yang tertempel di dinding.
Sambil berteriak kencang, aku berlari keluar rumah Lek Karim malam itu. Banyak mata yang memandang heran dengan tingkahku saat itu. Fitri yang tahu aku berlari dari dalam rumah Lek Karim segera mencegat. Dari Fitri juga aku tahu jika tadinya aku ditemukan tidak sadarkan diri di depan rumah Lek Karim. Malam itu benar-benar terasa mencekam. Banyak warga melihat penampakan pocong Rusiana. Lek Wandi, ayah Nurul, melihat dengan mata kepalanya sendiri jika pocong Rusiana berdiri tegak di halaman rumah Lek Karim. Hebohnya lagi, saat pocong Rusiana muncul, banyak pemuda dan bapak-bapak termasuk ayahku mengejar pocong tersebut. Banyak juga yang bilang saat dikejar, pocong Rusiana menghilang di ladang pisang tempat ia meninggal. Pagi harinya seperti biasa, ibu masih berbelanja sayuran bersama ibu-ibu lainnya. Banyak juga yang sedang membicarakan Rusiana, bagikan kabar baru yang sedang viral. Rusiana tiada hentinya menjadi topik pembicaraan di kampungku. Ada yang aneh di kebun pisang tempat Rusiana meninggal. Waktu berangkat kerja, tercium bau amis darah, dan bukan hanya aku yang menciumnya. Banyak pengguna jalan yang melintasi jalan itu menutup hidung mereka karena bau amis darahnya menusuk di hidung. Lalu di jalan aspal depan kebun pisang tersebut ada semacam bunga serta minyak kemiri yang seolah sengaja ditaburkan di jalan. Entah apa maksudnya, karena bau amis darahnya lebih membuat kami penasaran saat itu. Hari itu, aku dan Fitri pulang setengah 7 malam karena diwajibkan untuk lembur. Tidak ada tanda-tanda kemunculan pocong atau hantu Rusiana sewaktu kami pulang saat itu. Hanya saja, ada rasa aneh yang susah untuk kujelaskan ketika akan melewati jalan depan kebun pisang. Karena jalan itu adalah satu-satunya untuk akses keluar atau memasuki desa. Seperti sebuah kilas balik. Saat mataku menatap ke arah pohon kenitu tempat Rusiana tergantung, kembali aku menyaksikan tubuh Rusiana yang tergantung dengan mata melotot ke arahku. Saking kagetnya melihat sosok Rusiana tergantung di pohon kenitu, kupukul keras punggung Fitri yang membonceng. Padahal saat itu suasananya sangat gelap. Setelah sampai di rumah, ku ceritakan pada Fitri tentang apa yang aku lihat di pohon kenitu tadi. Kok aneh sih? Kata Fitri sambil menautkan kedua alisnya. Kayaknya kampung kita udah gak aman lagi, kata Fitri. Dari wajahnya ia tampak memikirkan sesuatu. Gak aman dari mana? Tanyaku menelisik. Sebelum Fitri sempat menjawab pertanyaanku, datang Dedes menghampiri kami yang sedang duduk di kursi teras depan rumah. Hayo, lagi ngomongin aku ya? Tuding Dedes saat itu. Sambil menghela nafas, ku jawab pertanyaan Dedes. Siapa sih yang berani membicarakan Ratu Gibah? Lagian kamu itu kok kegeeran banget, saut Fitri di sebelahku. Beli samponya cepetan, keburu didatangi Rusiana, kata Dedes. Ibu gak ada, jawabku saat itu. Kamu itu niat jualan gak sih? Ucap Dedes dengan nada suara alainya. Aku pun menggerutu sambil berjalan memasuki warung. Setelah mengambilkan sampo pesanan Dedes, betapa terkejutnya aku saat itu. Ketika baru melangkah keluar, kulihat di samping Dedes sudah ada Rusiana di sampingnya sambil meniup-niup pipi dan tengkuk Dedes. Pantas saja, saat itu Dedes terlihat menggosok tengkuk dan pipinya berulang kali. Entah saat itu apa yang harus kulakukan. Fitri dan Dedes terlihat biasa saja. Mungkin hanya aku yang melihat kehadiran Rusiana malam itu. Sambil mencengkeram daun pintu, tubuhku gemeteran dengan sendirinya. Wajah pucat dengan lingkaran merah di kedua mata Rusiana membuatku ingin berteriak ampun kepadanya. Kamu tuh Ayan ya? Tanya Dedes heran ketika melihatku gemeteran. Rin, kamu kenapa? Tanya Fitri yang melihatku sedang ketakutan. Rusiana? Jawabku sambil menunjuk ke samping kanan Dedes. Saat itu juga Fitri dan Dedes menoleh ke arah yang kutunjuk. Setelah itu
mereka berdua berteriak kencang bersamaan. Malam itu, mereka juga melihat kehadiran Rusiana yang sedang menjilati leher Dedes dengan mata melotot serta kulit pucatnya. Dan setelah kejadian malam itu, di mana aku pingsan, aku bisa melihat kehadiran mereka yang tidak kasat mata. Baik teman-teman, sampai di sini dulu cerita kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Apakah yang sebenarnya terjadi kepada Rusiana? Apakah benar dia murni gantung diri? Atau sudahlah. Yang mau tahu cerita kelanjutannya, saksikan episode berikutnya. Atau bisa juga kunjungi sumber aslinya. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Tuliskan saran kalau ada, jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat beristirahat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.